Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Firman-Nya berkata demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian sabda firman-Nya yang secara khusus menasihati kita, pergunakanlah waktu yang ada. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, waktu yang ada yang Tuhan berikan ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa, suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Karena ada waktu dan ada saat di mana kita tidak ada lagi waktu, kita tidak ada lagi kesempatan. Karena itu mari kita bijaksana menggunakan waktu-waktu yang ada ini sedemikian rupa. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita perlu menggunakan waktu kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Untuk apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau kita harus mempergunakan waktu yang ada, pertanyaannya adalah, kita mau gunakan waktu ini untuk apa, untuk buat apa, untuk lakukan apa. Setidaknya 3 hal penting yang harus kita buat. Yang pertama adalah, mari kita muliakan Tuhan dengan waktu-waktu yang ada ini. Sehingga kalau ada cara hidup kita yang tidak memuliakan Tuhan, ada kelakuan-kelakuan kita yang tidak memuliakan Tuhan, ya harusnya kita bertobat. Dan kita mulai pergunakan waktu yang ada ini supaya melalui hidup kita Tuhan dimuliakan, melalui kelakuan kita Yesus Kristus dimuliakan, melalui keluarga kita Tuhan dimuliakan, melalui bisnis kita, usaha kita, tugas dan tanggung jawab kita. Allah selalu dimuliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita sedang menggunakan waktu yang ada itu dengan bijaksana, dengan baik itu. Yang kedua, mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk kita melayani Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kita waktu, Tuhan yang memberi kita kesempatan. Ya mari kita gunakan kesempatan, waktu yang Tuhan berikan ini untuk kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Untuk kita terlibat dalam kebun anggur Tuhan. Apakah kita menjadi pelayan Tuhan kah, menjadi majelis kah, menjadi badan pelayan unsur kah, menjadi panitia-panitia apakah, tim-tim kerja apakah. Itulah waktu yang Tuhan berikan untuk kita pergunakan itu untuk melayani Tuhan. Mari kita berkolaborasi, berkolaborate, bekerja sama dalam pelayanan. Karena dalam pelayanan ada masalah besar, tuayan sudah menguning, tapi pekerjaannya sedikit. Itu berarti bahwa sebagai umat Tuhan kita dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Karena pelayanan pekerjaan Tuhan itu bukan hanya urusan para pelayan Tuhan, para majelis, tapi ini urusan kita semua. Orang yang sudah percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus. Sehingga waktu yang Tuhan berikan kita gunakan bukan untuk hal yang tidak berguna, untuk hal yang sia-sia. Tapi sebaliknya kita pergunakan waktu ini untuk kita melayani Tuhan. Karena Tuhanlah yang masih memberi kita kesempatan. Yang ketiga, untuk kita pergunakan waktu yang ada. Yang ketiga, ya berbuat kebaikan bagi sesama kita. Selagi Tuhan masih beri kita waktu, berarti Tuhan masih beri kita kesempatan. Pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah kesempatan yang ada ini. Untuk kita terus berbuat kebaikan kepada sesama kita. Dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, mari kita terus berbuat kebaikan itu. Karena saya percaya ketika kita menanam, pasti juga suatu waktu kita akan menuai. Kalau kita menanam kebaikan, pasti juga suatu waktu kita akan menuai kebaikan itu. Kalau kita tanam jagung, pasti tuai jagung. Tanam padi, pasti tuai padi. Tanam kebaikan, pasti juga kita akan tuai kebaikan. Tanam kejahatan, ya pasti juga suatu waktu kita akan tuai kejahatan itu. Jadi lebih baik hidup ini kita terus berusaha
hanya berbuat kebaikan saja kepada sesama kita, tidak berbuat kejahatan kepada sesama kita. Karena pada waktunya dan pada saatnya, apa yang kita buat kepada sesama itu kita sedang menanam. Dan kalau kita menanam, pasti juga suatu waktu kita akan menuai. Jadi mari kita pergunakan waktu yang ada, yang Tuhan berikan, untuk 3 hal penting dalam hidup kita. Kita memuliakan Tuhan, kita melayani Tuhan, dan kita terus berbuat kebaikan bagi sesama kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya kami terus mempergunakan waktu yang ada ini sebaik mungkin untuk kami memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan terus berbuat kebaikan. Roh Kudus tanamkan, meteraikan, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Yang sakit Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.